Ia tak menyukai terang akhir-akhir ini, Pak. Mau saudara ada lain saudara? Tentu saja. Siapa lain? Ah, ah. Saya kira semua ini dimaksudkan seperti kami sebuah kapal ya. Ya, benar. Seperti yang sudah saya ceritakan. Seperti dek sebuah kapal. Kabingan kemudi, kompas, pergerak untuk kompas, juga darat. Bukan. Di luar nanti akan ada jembatan untuk menuju ke sini. Jalan jelas malam. Tuan, sudah saya katakan. Dia itu gila. Saya sudah mendengar semua tentang dia saat saya pertama kali ke rumah sakit jiwa itu. Tapi kamu benar, saudara. Dia selalu jalan-jalan di atas sana. Di mana? Ya. Dia berkata, ruangan ini adalah impian atau apa lagi? Jadi benar kata saudara. Dia tidak pernah turun dan selalu di atas sana. Di mana lagi? Sudah hampir 3 tahun, Tuan. Adik perempuan saya yang selalu membawakan makanan ke atas. Ambillah bendera itu. Kita harus menerangi tempat ini. Ya baik. Ya. Setelah itu, kau boleh duduk, Tuan. Kita harus menerangi tempat ini. Tapi sebelumnya aku ingin meminta maaf. Karena telah membawa Tuan ke tempat gelap seperti ini. Tapi saya yakin tidak akan ada yang bisa mendengarku. Lentera itu yang bisa menerangi semua impian-impian itu. Disebut cukup aktor ya. Dia tidak akan bisa melihat. Matanya terlalu sibuk. Sibuk melihat arah jauh ke sana. Itulah, kalau memang dia melihat, biarkan saja. Oh, nanti akan bertemu dengan dokter. Sekarang atau nanti? Marilah. Lalu di mana dia sekarang? Saya bilang, dia ada di atas. Letakkan dulu. Silakan dulu. Dia di atas sana. Lalu apa yang dia lihat sekarang? Apakah orang lain melihat? Dokter, semua orang sudah tahu apa yang dicari ayah. Dia tentu saja kapalnya. Kapal apa? Kapal yang mati ini, yang diberi nama seperti ibu saya lalu. Tidak mengetahui apa yang dimaksudkan saudara. Kapal apa? Kapal bagaimana? Dia telah terbang atau bagaimana? Gelap, kena badai dekat kepulauan Selatan. Seluruh bulan dan tahunnya 3 tahun yang lalu. Jadi ayah saudara kita melakukannya. Ya, tentu saja. Saat itu, kapten kapal pengangkut arah mutiara, dia menemukan kapal lain yang sudah rusak. Dia mengangkutnya dengan perahu kecil, memastikan kapal siapa ini. Dan juga dong, saat ayah yang celaka, mereka dijemput ya, mereka dijemput oleh orang-orang Hawaii. Berarti ayah saudara sudah mendengar semuanya itu. Ya, tentu saja. Dia orang pertama yang mengetahuinya. Dia orang pertama yang mengetahui. Bukan tahu.
tapi saya tidak mengetahui. Tentunya dokter sudah hafal dengan alamat, ya kan? Ya, saya pasti akan ke sini, tapi tidak akan mengeluarkan pembantu saya jika berjaga-jaga. Jika terjadi apa? Saudara tahu kan? Saya harap saudara tidak memberatan jika saudara menceritakan semua itu. Ya. Mari kita membahas tentang kebenaran. Ayah saya adalah kapten kapal Maroko. Sama seperti ayahnya, yaitu kaki saya. Layanan terakhirnya sekitar 7 tahun yang lalu. Dia berjanji pada kami bahwa dia akan berakhir selama 2 tahun. Ya Pak, pisahan kami berjalan selama 4 tahun. Mereka menaiki sebuah kapal tak berapa. Akhirnya, semua terdapat pulau yang sangat tandus seperti neraka. Saat itu hanya 7 orang. Dan yang selamat 4, ya 4. Tak lebih dari itu. Ya, Ilyas, Karto, Kanak. Ya, tak lebih dari itu. Lalu bagaimana dengan 3 orang lainnya? Ya mungkin saja mati kapiran atau edan terjun ke laut. Tidak, saya mendengar sebuah bisik bahwa mereka mati dijaga lalu dimakan. Dokter, lagi pula yang hanya kita kehilangan, kita kematian. Mengapa dimusikkan? Itu perlu dimusikkan. Perlu dimusikkan betul itu. Dok, itu tidak perlu dimusikkan. Tentang kebenaran tadi. Pagi itu ayah datang sama Ilyas, Karto, dan anak. Pagi buta. Mereka datang dan kami hampir tidak mengenali. Saudara putri sebelumnya, keadaan mereka pun membunuh Siti. Ya, katakan saja sedikit edan. Saudara Darto, sepertinya sudah cukup cerita tentang kebenaran. Belum. Setelah itu, ya, ayah boleh menceritakan tentang ini. Mereka terdampar di sebuah pulau yang tandus seperti neraka. Saat itu Kanaka, saat itu Kanaka sangat gemar sekali. Akhirnya mereka menemukan sebuah perahu. Ada susah. Dan akhirnya mereka menemukan 2 buah. Sekarang terkadang, apa isi? Ya, lihat, akar kepercayaan tertanam di diri dokter. Isinya sangat banyak. Lihat, zamrud, intan, banyak sekali berkasa. Lalu, ini saya tanyakan, mengapa impian itu mesti untuk dipendam? Lanjutkan aja ceritanya. Bagaimana? Setelah itu, mereka menghilang. Kehausan, kelaparan, sampai akhirnya ada pingsan. Dan ya, seperti yang sudah saya ceritakan, mereka dijemput oleh orang-orang Hawaii untuk sampai ke Jawa.
Saudaraku, sepertinya sudah cukup kebenaran yang saudara berikan kepada saya. Tapi saudara yakin saya akan menunjukkan saudara lapar ini juga? Gitu. Saya yakin. Dokter sudah sampai. Tapi dok, jangan sampai ada perempuan saya. Tidak, saya tahu. Pasti cukup berat bagi saudara. Ya, kalau begitu, dokter, tapi saya segera harus pergi. Harus pegang. Ya, baiklah. Saya akan datang malam nanti. Siapa itu? Tidak. Tidak ada. Aku kira ada teman kamu. Aku sudah membaca. Kalau aku mendengar seperti ada orang turun tangga dan keluar. Siapa dia Darko? Bukan ayah kan? Bukan. Ayah ada di atas. Seperti biasa. Kamu siapa tadi? Lelaki kenalan saya. Lelaki bagaimana Darko? Kenapa dia? Pasti kamu sudah Seorang dokter tadi. Seorang dokter. dan kamu bawa dia ke sini supaya aku tidak tahu. Tadi aku membawanya kemari. Mempertanyakan perihal ayah. Sudah itu saja. Darko, apakah ia dokter dari rumah sakit kita? Darko, kamu kan- Diam, diam, Nani, diam. Ini adalah tinggal yang terakhir. Saya mau bilang, kalian, ini semua adalah pengerian yang harus kita akhiri. Darko, tidak percaya. Kamu tahu bahwa ia akan mati jika tidak hidup di kita kau lagi. Dan apakah kau tahu bahwa Umar sudah bisa menyita rumah kita lagi? Mari kita berdiri dengannya. Berkata, secepatnya dia bisa mengambil. Agarnya seperti dia punya rumah. Lakar semua. Tapi nanti, kita baiknya dibiarkan tinggal di sini. Syarat-syarat. Dan beberapa syarat itu adalah Apa? aku bisa membawa ayah pergi dari rumah ini. Tapi mengapa? Baginya, ayah itu adalah bahaya nanti. Yang dia pentingkan dalam rumah ini. Segala isinya. Itu. Aku juga takut akan hal ini. Sebenarnya kamu takut apa, Darko? Aku takut ayah dan laut kelewatan yang membuat diri dia buntung dan menjadi barang tak berguna ini. Kamu tidak bisa menyalahkan ayah atas nasib. Kenapa tak bisa Nani? Dia merampas masa kecilku. Dia mengeluarkan aku dari sekolah dan dia memaksaku untuk ikut di kapalnya. Nani, sekarang aku sudah menjadi barang tak berguna. Aku dijadikan sebagai korban berikutnya dan dibuang ke darat. Hal ini sudah lama terjadi. Sudah lama. Kenapa tidak bisa kamu lupakan? Lupakan? Kau lupa? Sebentar lagi kau akan berlayar. Setelah itu kau akan menikah. Dan akhirnya kau akan menjadi istri seorang kapten. Sama seperti ibu kita. Ya? Saja. Hidupmu bahagia. Darko, dan kamu akan hilang bersama kami. Darko, ayah, kamu. Sehat lagi. Tidak kasihan dengan suamimu? Si muda itu. Dia harus tinggal dengan aku yang sudah gila dan seorang pria yang buntung. Berpikir Nani. Apa? Nani. Aku tak diizinkan
izinkan untuk tinggal di rumah ini. Jadi, misalkan aku bisa membuatnya pergi dari rumah ini. Tapi mengapa, Darko? Baginya itu apa? Nanti ingat, saja. Sudah, kau usah lagi membela. Lalu apa? Sebentar lagi. Kau membawa ibu kita? Iya. Kau membawa nama ibu kita? Benar. Untuk apa? Setelah itu kau akan merengek ibu kita dan berdiri ibu kita. Ibu kita apa, Darko? Kau gila, Rani. Kau gila. Kau akan memanggil ibu. Sudah tenang di sana. Dan dia harus hidup di dunia kecil. Tolong lagi, tolong. Apa? Hah? Cek. Lagi pula. Lagi mana? Tahu dia. Dua miliar. Itu bukan yang jumlah yang lebih besar daripada dari rumah ini. Tapi itu demi kemerdekaanku tadi. Demi kemerdekaanku. Kecilnya. Nih, kalau kita akan memberinya menjadi dua, cukup dan ikut biaya perkawinan. Uang haram, Darko. Kamu kira aku mau menghitungnya? Membantunya dengan segala kejujuran tadi. Ya Allah, apa kamu butuh uang, Darko? Nanti, maka kau lupa, aku adalah seorang ahli waris dari impian. Ya, yang sudah biasa untuk bermurah hati. Apalagi kepada perempuanku. Sakit, Mas. Kamu tidak akan berbicara seperti ini dengan santai. Ya, memang betul. Umar harus menyita rumah ini. Dan kita akan pindah ke pondok kecil di tepi laut. Itulah supaya air bisa. Supaya apa? Supaya air bisa main gila-gilaan dengan supaya air bisa diam dengan laut yang laknat itu. Oh, supaya air bisa mengejekku. Aku harus menghentikannya. Aku harus menghentikan penderitaan ini. Kau tahu ya, kan? Nani. Nah. Ini adalah benda yang selama ini menyiksa hidupku nanti. Lihat. Peta ini. Peta yang terakhir. Karena sebenarnya dipegang oleh Ilyas. Jasa laut. Sekarang semuanya sudah jadi abu lagi. Akhirnya aku terbebas dari Nani. Aku terbebas dari Nani. Jangan berpikir bahwa akhir ini dilakukan. Berpikir bahwa selama tidak lama ini kapal ini telah hilang. Tidak ayah. Kamu berbohong. Darko, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu semua. Sebetulnya, kau yang telah memutuskan untuk mencari garis waris. Tapi kau yang ingin menyingkirkan diriku, ingin menjebloskan aku dalam penjara, bukan? Tidak, Ayah. Kau orang pembunuh. Ayah, saya tidak mengatakan, tapi Ada dusta tidak tahu, Darko. hukum kau. Ayah, jangan. Jangan ayah orang manis. Ayah tidak mau dia jadi pengkhianat. Mengejekku dan mengatakan semua ini saya hubungan belakang. Dia telah bodoh dan menganggap semua ini hanya dia. Ayah keliru. Saya mengakuinya, saya mempercayainya, ayah. Saya tidak percaya bahwa apa-apa. Darko,
Ya. Cahaya hijau dan merah di puncak langit. Ya! Betul. Kau menang, Nak. Kau menang. Ya. Kemarilah, Nak. Naiklah, mari. Naiklah. Kau dapat melihat dengan jelas dari sini, Nak. Lihatlah ke sana, Nak. Dan sebutlah bahwa aku bilang. Cahaya hijau dan merah di puncak layar. Ya, iya, iya. Aku melihatnya sangat amat jelas seperti di siang hari, ayah. Marlina, hoi! Ya. Kau dapat mempercayainya sekarang. Tapi kau terlambat. Dari sini, aku melihat dia sekarang kau dalam dari diriku menuju ke depan. Ayo, ayo. Marlina, hoi! Marlina, hoi! Ya. Malam ini, malam yang sangat buruk. Kamu harus menghiburnya, karena ini adalah obat yang paling penting dan paling baik, Darko. Hei, menghiburnya. Apa yang kau maksud? Setan. Apa-apa di sana, Darko. Ya, lihat itu kan. Cahaya hijau dan merah. Orang-orang goblok berkata pada bahwa kapal menembus. Dan aku dibodohi oleh mereka, Nani. Apa di sana, Darko? Ya, lihat sangat jelas. Sangat jelas. Kamu harus melihat cara ini. Berhenti. Apa yang kau maksud? Kau itu si buta yang tolol. Marlina, Hoi! mereka telah melunas mati. Lihatlah saudara-saudara. Berat mereka dopeti. Kalian mendengarnya? Ya, ya, ya. Aku mendengarnya. Ayah, itu adalah suara angin, Ayah. Mereka telah mendarat. Mereka akan menuju ke kamar ini. Caranya, Hei, caranya. Ya, ya. Lihatlah, lihatlah bagaimana cahaya hijau dan merah itu berubah menjadi emas. Darko. Bertahun-tahun yang lalu, Darko. tahun-tahun yang lalu aku tenggelam. Semua itu hanya cahaya bulan. Mereka berjalan perlahan. Sangat perlahan. Mereka sudah ada di bawah. Kalian dengar? Kalian dengar kan? Aku dengar. Dan bukakan itu agar mereka bisa langsung masuk. Ya. Untuk mereka. Untuk mereka, ya. Tadi suara angin dan ombak, Darko. Ayah. Oh. Mereka telah naik. Naiklah, anak-anak. Naiklah. Kau sekarang pasti dengar, ya kan? Kau dengar? Darko, itu yang itu liar.
Saya kira ini baik baginya. Nani, apa kau tahu? Kau tahu bahwa Indah memberikan sesuatu pada ayah. Ayah meninggal, Dato. Silakan dokter meninggalkan kami, dokter. Silakan meninggalkan kami. Ya. Ingat betul. Kau melihatnya kan? Jangan dia. Jangan kau sentuh ayah. Jangan kau sentuh ayah. Sentuh ayah. Ah. Lihat kan? Lihat. Beta